Ayah, kau serius menerima pinangan itu? Bagaimana bisa kau menyerahkan aku pada pria asing yang bahkan tak pernah kukenal? Nadia menatap ayahnya dengan mata berair. Pria parubaya itu terdiam, wajahnya kusut, namun kata-katanya tegas. Nadia, keluarga kita sudah lama terlilit hutang. Hanya dengan mahar ini, semua bisa lunas. Kau akan selamatkan martabat keluarga. Tapi, ayah, dia itu majikanku di Afrika. Aku hanya bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Dan sekarang kau ingin aku jadi istrinya. Air mata Nadia jatuh. Ia teringat sosok pria tinggi berkulit legam, bernama Mr. Adewale, seorang pengusaha kaya raya yang memiliki tambang emas. Nadia pernah melihat tatapannya. Dingin, namun penuh kuasa. Putriku, mahar itu 100 miliar rupiah. Kau tahu, tidak ada lelaki lain yang akan memberi sebanyak itu. Ucap ibunya lirih, sambil menahan tangis. Hari pernikahan pun tiba. Di sebuah aula mewah di Lagos, Nigeria, Nadia berdiri dengan gaun putih berkilau, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Do you, Adewale, take Nadia as your lawful wife? Suara penghulu asing bergema. Idu, jawab Adewale mantap, dengan suara berat yang membuat dada Nadia bergetar. Nadia, do you accept Adewale as your husband? Nadia memejamkan mata, lalu menjawab pelan. Idu. Riuh tepuk tangan para tamu menggema. Nadia menunduk, merasa tubuhnya seolah hampa. Di tengah pesta, Adewale menghampirinya. You are my wife now, Nadia. Tonight, you will know what it means to belong to me. Nadia tercekat. Tolong, jangan paksa aku. Aku belum siap. Adewale menatapnya tajam, namun senyumnya tipis. You will see. Tonight is not about force. It is about my tradition. You must obey. Malam itu, setelah pesta berakhir, Nadia dibawa ke kamar megah dengan ranjang berukiran emas. Jantungnya berdetak kencang. Saat pintu terkunci, Adewale mendekat perlahan. Take off the veil, Nadia. Tangannya gemetar. Ia membuka kerudung putihnya. Adewale menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Nadia, malam ini aku tidak ingin tubuhmu dulu. Nadia menoleh kaget. Lalu, apa yang kau inginkan dariku? Adewale mendekat ke telinganya. Suaranya berbisik dalam nada misterius. I want you to do something. Something no woman ever dared to do before. Mata Nadia melebar. Bibirnya bergetar. Hal, apa itu? Nadia mundur selangkah. Punggungnya menempel ke dinding. Adewale, jangan menakutiku. Katakan apa sebenarnya yang kau mau. Pria itu menatapnya dalam. Di keluargaku, setiap pengantin baru harus melalui ritual malam pertama. Bukan hanya cinta, tapi keberanian. Ritual? Apa maksudmu? Adewale membuka sebuah kotak kayu besar di sudut kamar. Nadia menahan napas ketika melihat seekor ular hitam besar melingkar di dalamnya. Astagfirullah. Nadia menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Apa? Apa yang kau lakukan dengan ular itu? Adewale berjalan mendekat dengan ular di tangannya. Menurut tradisi nenek moyangku, istriku harus tidur bersama ular ini semalam penuh, sebagai tanda kesetiaan dan keberanian. Baru setelah itu aku bisa menyentuhmu. Nadia menjerit kecil. Tidak, itu gila. Aku tidak bisa. Adewale mendekat, menatapnya lekat-lekat. Nadia, ingat, kau telah menerima pernikahan ini. Kau menerima maharku. Jika kau menolak, kau mempermalukan aku dan keluargamu. Air mata Nadia mengalir deras. Ia berlutut, memohon. Tolong, jangan paksa aku melakukan hal ini. Aku hanya wanita biasa. Aku tidak kuat. Namun Adewale hanya menggeleng pelan. Kau harus berani. Ular ini tidak akan melukaimu, selama kau tidak menolak keberadaannya. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan ular itu di ranjang emas yang megah. Berbaringlah di sampingnya, Nadia. Nadia menangis terisak. Wajahnya pucat pasi. Ya Allah,
Lindungi aku. Akhirnya, dengan langkah gontai, ia mendekati ranjang dan berbaring perlahan. Ular itu merayap. Kulitnya yang dingin menyentuh lengan Nadia. Ia menjerit pelan. Tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Adewale duduk di kursi, memperhatikannya dengan tatapan tajam. Good. Now you prove yourself. Malam itu terasa panjang. Setiap detik menjadi siksaan. Nadia menggigil. Tubuhnya berkeringat. Namun ia bertahan. Menjelang fajar, Adewale berdiri dan mengambil ular itu kembali ke kotak kayu. Ia menatap Nadia yang masih terisak, lalu berkata pelan, "You did it. You are now truly my wife." Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya hancur. Ia sadar, malam pertama yang ia bayangkan penuh cinta, justru berubah menjadi ujian gila yang tak pernah ia sangka. Dan sejak saat itu, hidupnya bersama Adewale tak lagi sama. Sebuah kehidupan penuh misteri, ketakutan, namun juga ikatan yang tak terputuskan.